Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alifia Putra dari kelas IF47 gabungan 07. Jadi di sini saya ingin menjelaskan infografis yang telah saya buat yaitu pada tugas Yalo 1. Yang pertama, apa itu manajemen proyektik? Nah, manajemen proyektik ini adalah penerapan pengetahuan, keahlian, alat dan teknik untuk merencanakan, melaksanakan dan mengelola proyek-proyek yang berkaitan dengan teknologi, informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mencapai target proyek secara efisien dengan mengatasi berbagai batasan seperti ruang lingkup dalam kurung skop, waktu, dan biaya. Nah, karakteristiknya itu kita melihat karakteristik secara proyek dan operasional. Bedanya itu apa? Yang pertama, kalau proyek itu sifatnya bersementara, jika operasional itu berkelanjutan. Nah, kalau proyek itu unik, unik dan operasional itu standar dan berulang. Nah, itu selanjutnya itu mencapai tujuan spesifik lalu selesai, sedangkan operasional menjaga efisiensi dan keberlangsungan. Nah, kalau proyek ini seringkali timnya itu lintas fungsi yang dinamis, sedangkan operasional itu tim fungsional yang stabil. Nah, resiko di proyek sendiri itu resikonya lebih tinggi karena ketidakpastian ini. Sedangkan di operasional, resikonya itu lebih rendah karena proses sudah mapan. Singkatnya, proyek memiliki titik awal dan akhir yang jelas, sedangkan operasional adalah rutinitas bisnis sehari-hari. Nah, lanjut kita ke organisasi. Yang pertama itu ada organisasi fungsional. Organisasi fungsional itu adalah manajer proyek memiliki sedikit wewenang. Anggota tim tetap melapor kepada manajer fungsional mereka, misalkan kepala divisi IT. Kelebihannya itu keahlian teknis terpusat. Sedangkan organisasi matriks yang kedua yaitu gabungan dari fungsional dan proyektual. Anggota tim melapor kepada manajer fungsional dan manajer proyek. Nah, yang ketiga itu ada organisasi proyektual. Deskripsi. Deskripsinya yaitu manajer proyek memiliki wewenang penuh. Tim proyek dibentuk khusus dan loyalitasnya penuh pada proyek. Kelebihannya itu komunikasi cepat dan pengambilan keputusan yang efisien. Nah, itu organisasinya. Nah, untuk proses manajemen proyek sendiri itu yaitu yang pertama ada inisiasi, mendefinisikan tujuan proyek secara garis besar. Nah, yang kedua itu perencanaan. Perencanaan sendiri yaitu merinci ruang lingkup proyek. Nah, membuat jadwal, mengidentifikasi risiko dan merencanakan respon, membuat rencana komunikasi dan pengadaan. Yang ketiga adanya pelaksanaan, yaitu membentuk dan mengelola tim proyek. Nah, yang keempat yaitu ada pemantauan dan pengendalian. Pemantauan dan pengendalian ini yaitu melacak kemajuan proyek dibandingkan dengan rencana awal. Nah, yang terakhir yaitu ada penutupan. Misalkan semua pekerjaan proyek mendapatkan persetujuan formal dari klien atau sponsor. Nah, yang terakhir yaitu toolsnya itu ada apa aja? Yang pertama, kita ada Microsoft Project, Trello, Asana, Jira, dan ClickUp. Nah, ini mungkin udah familiar di antara pengguna-pengguna yang lainnya gitu. Jadi, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.